Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Anita Herlina Setianti, peserta pembina inovatif golongan siaga dari Kuartir Cabang Rembang. Lalu, hal-hal apa yang membuat saya termotivasi untuk mengikuti seleksi pembina inovatif pada Jawa Tengah tahun 2023? Ada yang pertama adalah saya ingin menjadi pembina yang bergerak dan menggerakkan seluruh komponen bidang kepramukaan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, saya ingin juga berbagi praktik baik tentang inovasi-inovasi yang telah saya lakukan selama menjadi pembina, dan kemudian bisa sharing bersama dengan pembina-pembina lain yang ada di Jawa Tengah ini. Terus yang telah saya lakukan adalah ada dua. Yang pertama, kolaborasi SWOT terhadap proses pencapaian siaga Garuda, dan yang kedua adalah ada jiwa kewirausahaan di kedai Esteran. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kolaborasi SWOT dalam proses pencapaian siaga Garuda. Apa yang melatar belakanginya? Yang melatar belakanginya adalah setelah saya observasi, ternyata proses pencapaian siaga Garuda di SN Negeri Dewagung belum maksimal. Padahal kita tahu bahwa siaga Garuda adalah salah satu tingkatan siaga tertinggi pada jenjang kepramukaan. Oleh karena itu, kemudian saya ingin menggali potensi-potensi apa yang dimiliki oleh SD Negeri Dewagung. Ternyata potensinya adalah kolaborasi yang baik di antara beberapa aspek itu. Maka saya mencoba untuk kolaborasi SWOT. SWOT itu terdiri atas siswa, wali siswa, komite sekolah, dan tenaga kependidikan, yaitu guru pembina. Nah, langkah-langkah apa saja yang telah saya lakukan? Langkah yang pertama, otomatis saya setelah dari observasi, kemudian saya mengevaluasi di mana letak kekurangannya. Ternyata kita lihat dari program-programnya terlebih dahulu. Nah, kemudian saya menghadirkan wali murid untuk melakukan rapat. Di situ kita membahas bersama, siswanya juga ada, gurunya juga ada, 4 aspek itu ada. Kemudian kita bahas bagaimana proses pencapaian Garuda ini bisa terlaksana. Di dalam diskusi itu kita mencoba untuk mencari choice, yaitu pilihannya, kemudian voice, suara dari siswa tersebut, kemudian ownership-nya, kepemilikannya atau keinginannya untuk menjadi siaga Garuda. Setelah itu kita mencoba untuk memperbaiki program-programnya secara bersama. Salah satu program utama yaitu latihan secara rutin. Jadi saya akan menggerakkan latihan secara rutin setiap hari Jumat dengan tenaga dari tidak hanya pembina saja yang aktif, biasanya hanya 1 atau 2. Ini saya mengikut sertakan seluruh elemen dari tenaga pendidik, dan bahkan orang tua siswa dan komite juga bersedia. Nah, dari situ harapannya dari situ setelah dilakukan selama beberapa bulan, akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Nah, apa hasilnya atau dampaknya? Ternyata alhamdulillah pada kurun waktu yang tertentu, yaitu 4 bulan, kami bisa melakukan pelantikan untuk siaga bantu, untuk siaga tata juga, sehingga pada akhir tahun bulan Oktober itu kami bisa melakukan pengukuhan, bisa mengusulkan. Akhirnya pada akhir tahun ini kami bisa melakukan pengusulan siaga Garuda di Kuartir Cabang Rembang, sehingga pada akhir tahun ini ada siswa kami sebanyak 10 yang diusulkan, ternyata hanya 9 yang lolos, sehingga pada akhir tahun 9 siswa kami yang menjadi siaga Garuda. Kemudian pada tahun ini 2023 alhamdulillah ada tambahan lagi, ada 5 siaga Garuda. Yang kedua, tentang jiwa kewirausahaan di kedai Esteran. Apa yang melatar belakanginya? Yang melatar belakangi adalah setelah saya observasi juga, ternyata jiwa kewirausahaan peserta didik itu belum muncul. Padahal guru itu juga sebetulnya ingin memunculkan jiwa kewirausahaan. Setelah saya melakukan praktik baik, ada kewirausahaan di kedai Esteran, hasilnya adalah yang pertama, sudah muncul jiwa kewirausahaan pada peserta didik kami. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari kuesioner dan observasi yang telah kami lakukan selama kurun waktu tersebut. Yang kedua, alhamdulillah ada pemasukan kas tambahan pada kas gudeg kami, sehingga ini bisa membantu operasional kas gudeg kami. Tentu hal ini sangat membahagiakan. Setelah saya melakukan praktik baik ini, ternyata hasilnya sangat memuaskan, berdampak pada peserta didik kami. Itu adalah satu hal yang bisa membahagiakan kami. Lalu
Adakah keinginan saya untuk mengimbaskan? Tentu saja, karena tadi keinginan saya ingin menjadi seorang pembina yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi saya juga ingin menggerakkan seluruh komponen yang ada di sekitar kita. Itu salah satunya adalah pembina. Nah, menggerakkan itu salah satu caranya adalah dengan mengimbaskan. Ada beberapa cara yang saya pilih untuk mengimbaskan. Yang pertama adalah luring dengan cara berbagi secara langsung, baik itu bertatap muka ataupun melalui pertemuan pembina yaitu gelang ajar. Yang kedua, bisa melalui karya tulis yang telah saya lakukan, melalui artikel ilmiah atau buku. Saya kok juga ada keinginan untuk menerbitkan buku. Yang ketiga, secara daring, bisa lewat Zoom, bisa lewat lain-lainnya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.